Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Irfan Santoso. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami, yaitu strategi manajemen perubahan transformasi digital PT Maju bersama Indonesia dan saya sebagai di divisi IT dan teknologi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, apa masalah utamanya di presentasi dan perusahaan PT Maju bersama Indonesia ini. Ya, bayangkan ada sebuah perusahaan retail yang sudah berjalan selama 20 tahun dan memiliki 600 karyawan, tetapi perusahaan tersebut masih manual. Jadi di perusahaan ini memiliki 15 sistem, tetapi karena 15 sistem ini menjadikan pengambilan keputusan ini sangat susah dan tidak berjalan sesuai sistemnya tersebut. Nah, solusi mereka ingin merubah transformasi digital secara sebesar-besarnya dan mengubah sistem dari 15 sistem itu menjadi satu sistem yang menggunakan AI, menggunakan cloud, dan mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya ada tantangan dari manusia dan teknologi. Sebetulnya memasang teknologi ini sangatlah mudah, tetapi yang membuat susah itu adalah mengubah kebiasaannya manusia tersebut. Jadi ada beberapa tantangan. Yang pertama ada resistensi tinggi. Di data perusahaan tersebut sebanyak 65% karyawan menolak atau meragukan dari perubahan tersebut. Terus adanya gap generasi, yaitu adanya karyawan senior yang umurnya sudah 45 ke atas ini tidak mempunyai skill digital yang cukup untuk perubahan tersebut, dan karyawan senior ini merasa akan ketertinggalan dengan karyawan yang lainnya. Ada beban tim IT. Di tim IT ini ada 25 orang yang dimana mereka ini terkena burnout atau kelelahan mental. Terus mereka ini disuruh mengajari para karyawan yang sebanyak 600 karyawan itu dan juga memecahkan masalah-masalah yang ada di teknisi itu. Terus kemudian ada teori yang digunakan. Di sini menggunakan dua teori. Yang pertama ada ADKAR, yaitu teori yang digunakan untuk per individu atau yang dilakukan secara perorangan, yang melalui awareness, ability, desire, reinformation, dan lainnya. Terus ada teori Kotter 8 step, yaitu teori ini menggunakan beberapa cara yang digunakan untuk mengubah budaya dari perusahaan tersebut menjadi budaya baru yang nantinya akan dipakai di perusahaan PT Maju tadi. Selanjutnya ada yang keempat, ada solusi untuk tim IT agar tidak di burnout. Yang pertama yaitu mengurangi atau memaksimalkan jam kerjanya menjadi 45 jam, tapi itu per minggu. Kemudian memberikan layanan konseling gratis agar tim IT tidak stres maupun mengalami penurunan kerja. Terus kita memberikan juga layanan translator, di mana translator ini akan menjelaskan ke para karyawan nantinya agar tidak adanya miskomunikasi dari tim IT dan dari para karyawan tersebut. Yang kelima ada roadmap yang terjadi selama 1 tahun ini. Adanya roadmap di fase bulan pertama dan sampai bulan ketiga ini, mereka akan memilih week champion atau dibilang karyawan yang akan nantinya dipilih untuk mengajari para karyawan lainnya atau teman-teman yang lainnya pilot, yaitu roadmap yang dilakukan dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6 yang mengatur dari divisi IT dan para divisi keuangan tersebut. Terus adanya roadmap di bulan ke-7 sampai ke-9, yaitu penerapan seluruh customer service atau pelayanan yang tersebut dan lain-lainnya ini untuk disiapkan untuk di bulan ke-7 sampai ke-9. Terus untuk di bulan 10 dan 12
kita menyimpulkan dari semua itu menjadikan satu dan kita pelajari lagi agar nantinya itu menjadi sempurna kembali di roadmap itu. Terakhir yaitu kesimpulan, meskipun adanya beberapa teknologi yang maju atau perubahan maupun program yang bagus untuk itu tidak akan berhasil jika manusia ini tidak menerima suatu perubahan yang sedang terjadi tersebut di sebuah perusahaan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.